Cerita diawali dengan memperkenalkan tokoh utama kita bernama Pipan, seorang pelatih bela diri MMA yang memiliki dedikasi tinggi. Pipan adalah sosok yang tenang namun memiliki intensitas yang meledak-ledak jika orang yang dicintainya terancam. Sang istri yang bernama Ansika adalah segalanya bagi Pipan. Sayangnya, kebahagiaan mereka dibayangi oleh kondisi kesehatan Ansika yang divonis menderita kelainan jantung serius. ऑपरेशन में डिले करना ठीक नहीं. Let's get to it as soon as possible. Sebuah keputusan berat pun diambil Pipan demi kesembuhan sang istri. Pipan segera membawa Ansika ke Green Planet Hospital, yakni sebuah rumah sakit kualitas nomor 1 di Mumbai untuk menjalani operasi. Saat malam tiba di area parkir bawah tanah rumah sakit, ada sekelompok tentara bayaran profesional dipimpin oleh seorang pria bernama Saju. Ini bebenguknya, mereka dilengkapi senjata api otomatis yang disembunyikan dalam tong sampah oleh seorang tukang parkir gadungan setelah ia berhasil melumpuhkan petugas yang asli. Diketahui misi yang dibawa oleh Saju CS adalah membebaskan seorang tahanan kelas kakap sekaligus pemimpin kartel senjata internasional bernama Ajay. Dia dipindahkan langsung dari penjara karena mengalami masalah dengan alat pacu jantungnya dan sedang akan ditangani di rumah sakit ini secara rahasia. Synchronize. 3 more hours to go. Alright guys. Sementara itu, Ansika yang sudah dipindahkan ke ruang pemulihan pasca menjalani operasi disambut oleh Pipan dengan penuh haru. Hingga saat Pipan hendak menuju lobi untuk membayar tagihan, ia teringat sesuatu yang tertinggal di mobilnya. Sedangkan di area lobi itu sendiri, rupanya Saju CS telah menyabotase semua fasilitas penting seperti ruang kendali CCTV, memutus sinyal komunikasi, termasuk memblokade akses keluar masuk rumah sakit. 12 guards armed with automatic weapon. Dalam hitungan menit, Saju menjelma sebagai sosok paling berkuasa di sana. Bahkan beberapa personil polisi Malang yang sedang berjaga-jaga pun tak luput jadi sasaran kebrutalan mereka. Beralih ke area parkir saat Pipan selesai mengambil barangnya yang ketinggalan, ia tak sengaja bertemu dengan Yuri atau si petugas gadungan tadi. Bahkan sempat bertanya tentang sinyal handphone yang tiba-tiba lenyap. Bukannya menjawab, Yuri justru diam-diam menebar ancaman sambil menenteng pisau belati di tangannya. Akibat dari kecerobohan Yuli yang terlalu menganggap remeh Pipan, kini ia mau tidak mau harus berjibaku meladeni skill bela diri mumpuni yang Pipan miliki sampai akhirnya sejenak Pipan terheran-heran dengan ransel warna hitam yang tadi sempat Yuri bawa. Ternyata isinya adalah 2 pucuk senjata api. Sadar bahwa kondisi rumah sakit sedang dalam bahaya, Pipan dituntut segera kembali ke dalam untuk menyelamatkan Ansika walau bagaimanapun caranya. Tepat di lantai 9 rumah sakit, Saju melalui tangan kanannya yang bernama Roman mulai mendatangi ruangan demi ruangan pasien serta menyeret mereka agar meninggalkan ranjangnya masing-masing. Tak terkecuali Ansika yang akhirnya ikut berkumpul bersama ratusan pasien Malang yang hendak akan dijadikan tawanan. लगता है फिल्मों की तरह पुलिस यहाँ भी एंड में आएगी. Di tengah kekhawatiran dari keluarga pasien yang mulai mendesak petugas supaya diizinkan masuk rumah sakit, tim pengamanan di bawah pimpinan seorang kepala polisi bernama Jayati pun tiba di sana. Jayati menegaskan bahwa target utama mereka adalah seorang penjahat internasional yang bahkan sekarang Saju CS telah dibayar untuk membebaskannya karena jika tidak, maka tartel-tartel yang lain pun akan ikut tertangkap. इसे 4 महीने पहले दुबई में गिरफ्तार किया और वहां से इंडिया एक्स्ट्राडाइट किया. Berhubung akses rumah sakit telah diblokir, bahkan sinyal komunikasi pun telah diputus, Jayati dipaksa harus memutar otak karena walau bagaimanapun, tim keamanan harus bisa mencapai area dalam rumah sakit secepatnya. Is that understood? Yes, ma'am. Good. Tak lama Jayati dipanggil oleh anak buahnya untuk memeriksa seorang anak gadis di depan pintu masuk rumah sakit dengan bom rompi di tubuhnya. Ternyata Saju sengaja menjadikan bocah Malang ini sebagai alarm peringatan pertama bagi Jayati dan tim kepolisian agar tidak coba-coba mengacaukan rencananya. Come on, let's cut this whole. मुझे पता है आप ड्यूटी
Tidak hanya itu, Saju juga meminta agar kepolisian memfasilitasi mereka berupa unit helikopter dan kendaraan yang dilengkapi dengan pengawalannya yang nantinya akan mereka gunakan untuk membawa Ajai pergi dari sana. Di sisi lain, Pipan yang ternyata sudah sampai di lantai 4 dipertemukan dengan penjaga gudang rumah sakit. Ia berhasil selamat dari penyanderaan karena kebetulan sedang berada di dalam gudang. Sebagai karyawan senior, si penjaga tahu betul seluk-beluk konstruksi gedung rumah sakit ini sekaligus siap membantu Pipan supaya bisa sampai di lantai 9 di mana Ansika dan yang lainnya sedang disandra saat ini. First floor, CCTV room. वो उनका आँख है. Target pertama yang Pipan incar adalah ruang kendali CCTV. Belum sempat sampai di sana, ia tak sengaja menemukan seorang bocil FF bernama Jubin yang berhasil memisahkan diri dari keluarganya, yang mana ternyata mereka juga disekap oleh anak buah Saju di lantai dasar gedung. To 700 rounds per minute, very favorite है. Dari obrolan Saju dengan Jayati yang terdengar jelas lewat pengeras suara rumah sakit, Pipan menjadi tahu rencana Saju di balik aksi penyekapan ini, termasuk ancaman serius yang akan Saju buktikan jikalau Jayati berani membantahnya. Tapi sayang, posisi Pipan saat itu diketahui oleh seorang antek-antek geng Saju, dan inilah yang terjadi. Dengan bantuan Jubin yang sudah terbiasa berperang lewat game online-nya, Pipan berhasil memancing si Antek tadi memasuki ruangan MRI, sebuah fasilitas medis yang sudah mendiagnosa penyakit yang memiliki daya magnet tinggi. Ketika berada di dalam ruangan ini, segala bentuk logam termasuk senjata yang digunakan si Antek pun disterilkan dengan sendirinya sehingga... Kerjasama epik antara Pipan dan Jubin sukses memaksa si Antek mengikuti arus pertarungan tangan kosong yang dimana Pipan sendiri tampak sangat menikmatinya dan... Sejalan dengan itu, akhirnya Saju mendapat laporan adanya tamu tak diundang yang telah membuat 2 anak buahnya tewas. Namun yang menjadi fokus Saju saat ini adalah isi dari tas hitam yang dibawa Pipan. Entah apa alasannya, yang jelas Saju langsung memerintahkan anak buah yang lain agar segera merebut kembali tas tersebut. We find him, I will kill him. But we need to find that black pouch first. Dan ternyata benda inilah yang Saju maksud. Menurut sepengetahuan Jubin yang didapatkan dari dunia FF-nya, benda tersebut bukanlah sekedar alat komunikasi satelit biasa, melainkan sebuah remote detonator yang bisa digunakan untuk meledakkan bom dari jarak jauh, termasuk bom rompi pada tubuh si gadis Malang tadi. उनको बहुत गोली बंदूक के बारे में पता है. What is pahada, uncle? Beralih ke ruang kendali yang sejak awal sudah dikuasai oleh 2 orang anak buah Saju, menindaklanjuti laporan terkait tamu tadi undang, mereka berhasil menemukan rekaman saat Pipan melintas jalur pantauan CCTV yang begitu melewati proses pemindaian, maka keluarlah data lengkap tentang siapa Pipan yang sebenarnya, di mana hal itu membuat Saju penasaran kalau salah satu dari tawanannya adalah keluarga si Pipan ini. और फिर धीरे-धीरे उसकी जान. 2 orang antek inilah yang diplot oleh Saju untuk memburu Pipan. Padahal detonator yang mereka cari telah Pipan sembunyikan di tempat semula. Mengetahui hal itu, mereka yang telah dibuat sangat kecewa pun langsung mengalihkan fokus eksekusi ke Pipan yang sedang berada di bawah todongan. Namun begitu mereka akan menghabisinya, tiba-tiba... Dengan semakin banyaknya antek-antek Saju yang terbunuh, maka semakin terlihat pula kepanikan di wajahnya, sampai-sampai Saju nekat menaikkan tarif bayaran untuk per antek-anteknya hingga 15% demi bisa merangkap Pipan untuk dihabisi secepatnya. Mendengar informasi tersebut, bahkan mereka yang berposisi di ruang kendali pun ikut turun tangan dalam perburuan yang tepat saat Pipan baru saja keluar dari pintu lift lantai dasar, tiba-tiba... Rupanya 2 operator CCTV rumah sakit gadungan ini memiliki kemampuan bela diri kungfu yang cukup merepotkan. Namun, lagi dan lagi, salah besar jika mereka menganggap Pipan sebagai lawan yang mudah untuk dikalahkan. Karena ternyata...
Di dalam ruang penyimpanan peralatan medis inilah, Pipan terbukti mampu menyulitkan perburuan yang mereka lakukan. Selain berbekal kemampuan bertarung di atas rata-rata, Pipan bisa memanfaatkan peralatan yang tersedia di sana, sekaligus mengkonversinya menjadi sebuah serangan yang sangat mematikan. Selesai dengan mereka yang akhirnya tewas terkena ledakan tabung oksigen, Pipan yang nampak tertatih-tatih berusaha untuk melanjutkan langkahnya menuju titik penyekapan. Namun seketika langkahnya terhenti saat melihat ruangan inkubasi yang tengah dilalap api, sehingga Pipan rela bertaruh nyawa demi menyelamatkan beberapa orok yang terjebak di sana. Baru berhasil mengevakuasi beberapa dari orok tersebut, Pipan kembali harus berhadapan dengan satu dari antek salju yang ternyata masih selamat dari ledakan tadi. Namun sayang, kobaran api di ruangan itu membuat Pipan hilang kesadaran karena harus kehabisan oksigen. Pada fase antara sadar dan tidak, sepintas terlihat wajah Ansika dalam bayangan Pipan, yang mana di situ timbul jiwa-jiwa survive-nya dengan memanfaatkan nutrisi dan tumpahan susu beruang yang sempat ia tembak barusan. Begitu si antek tadi datang lagi untuk menyerang, Pipan sudah kembali dalam keadaan sadar seutuhnya sehingga setelah melewati berbagai rintangan, sampailah Pipan pada titik penyekapan di lantai dasar dan berhasil mengumpulkan seorang penjaga di sana. Berkat perjuangan Pipan inilah, Jubin pun akhirnya dipertemukan lagi dengan keluarganya. Bahkan Pipan juga sempat menemui si anak gadis malang dan menyemangati dia bahwa semua ini akan segera berakhir. हम अपने घर जाएंगे. We are one team. Kembali ke lantai 9 saat salju yang semakin kelihatan tidak tenang mulai mencari tahu keluarga Pipan di antara para tawanan. Untungnya, nama belakang Ansika tidak menyertakan nama suami seperti kebanyakan orang. Namun, bagi salju yang sudah terlanjur dibuat frustasi pun, ia justru semakin menggila dan lantas dan melemparnya lewat jendela gedung. Melihat kegilaan salju barusan, seketika jiwa kemanusiaan Ansika pun meronta, apalagi ketika ada seorang pria teman sekamarnya waktu dirawat, tergeletak karena dihantam pukulan. Alih-alih menjadi luluh mendengar permohonan Ansika, salju justru menembaki pria tersebut sebagai bukti bahwa semua ancamannya tidaklah main-main. Lewat coklat नहीं गोली दूंगा समझी. Demi menghindari jatuhnya korban susulan, Jayati meminta anggotanya mencari cara supaya bisa menghubungi Pipan. Begitu mendapatkan sinyal nyasar, Jayati langsung memaksa Pipan agar segera menyerahkan barang yang salju minta untuk dikembalikan. Akan tetapi Pipan menolak karena detonator yang dimaksud justru merupakan bagian terpenting dalam misi mereka saat ini. Faktanya, kelainan pada alat pacu jantung Aja yang lama memang sengaja telah dimanipulasi. Menurut Jayati, ada kode khusus berupa nomor sebanyak 8 digit pada setiap alat pacu jantung, di mana kode itulah yang dicari oleh salju CS sekarang. Karena dengan kode tersebut, mereka bisa memanipulasinya dari jarak jauh lewat detonator tadi. हर पेसमेकर का एक 8 डिजिट UID नंबर है. अगर वो पता है तो एक रेंज Terkait kode nomor yang Jayati maksud, Pipan langsung teringat akan dampal kokoh di si operator CCTV yang terdapat tulisan angkanya. Yakin jika angka tersebutlah kode untuk alat pacu jantung Aja yang baru, Pipan lantas menghubungi salju bahwa dengan posisi Pipan yang kini memegang detonator serta nomor kodenya sekaligus, sama saja dengan memegang kendali penuh atas bagaimana nasib Ajay untuk kedepannya. वैसे तो तू जीने के लायक है नहीं. Menyikapi pertanyaan Pipan barusan, Ajay yang baru selesai menjalani operasi pun langsung meresponnya dengan cara memberi dia uang suap sebanyak mungkin. Tetapi berbeda dengan salju yang justru memilih untuk menghabisinya saja. इसको पैसा नहीं मौत दूंगा.
Di saat yang sama di halaman depan rumah sakit, Jayati dan tim penjinak bom sudah siap untuk melakukan evakuasi termasuk mensterilkan bom rompi dari tubuh si anak gadis. Sayangnya, mereka tidak bisa serta-merta menjangkau para tawanan karena terhalang pintu masuk yang sudah dipasangi bom. Beruntung di sana ada Zubin yang memiliki keberanian dan sedikit berpengalaman dengan kondisi ini dari hasil bermain FF sehingga Ternyata si gadis malang itu adalah Putri Jayati sendiri yang sedang menemani pacarnya berobat. Namun Jayati sengaja membuat seolah tidak mengenalnya karena takut, malah semakin memperburuk keadaannya. Kembali pada Saju, rupanya dia sudah menduga atas kedatangan pasukan komando utusan Jayati. Itulah kenapa dia memasang bom di setiap jalur menuju lantai 9 termasuk pada semua pintu liftnya. Sedangkan Saju CS sendiri, mereka tanpa optimis bisa membawa Ajay keluar langsung dari lantai 6 dengan cara melewati jalur khusus untuk laundry, tetapi tepat saat Pipan berhasil memergoki seorang antek yang hendak mengamankan jalur tersebut, di sisi lain, rupanya Saju sudah mulai melakukan teror dengan beberapa granat yang dilemparkan. Namun hal itu sama sekali tidak menghambat Pipan untuk melumpuhkan si antek dan perkelahian pun terjadi. Selesai dengan si antek, akhirnya Pipan bertemu dengan rombongan Roman yang tengah menggiring Ajay serta beberapa tawanan lain. Pipan dipaksa kembali bertarung dengan Roman tepat saat Ansika memanggil namanya. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan, Ansika pun menggiring para tawanan menuju tempat aman. Hingga kini tinggal tersisa seorang pria berseragam karyawan rumah sakit yang sedari tadi duduk bersebelahan dengannya. Tanpa sadar, pria ini ternyata anak buah Saju yang sengaja disuruh menyamar sebagai tawanan. Alhasil, Pipan hanya bisa pasrah saat Saju tak henti menyiksanya di hadapan Ansika yang sudah ditodongi pistol. Hingga ketika pelatuk pistol ditarik persis di kepala belakang Ansika, Pipan masih sempat membangkitkan keberanian Ansika untuk melawan rasa takutnya sehingga benar saja, keberhasilan Ansika sekaligus membuka peluang Pipan untuk kembali bangkit, di mana Saju yang semula sempat merasa di atas angin pun dipaksa harus terlibat kembali dalam pertarungan. Dan betapa paniknya Ansika saat Pipan terjebak di bibir lorong lift, yang mana bisa saja Saju nekat menarik tubuhnya terjun bebas ke dasar gedung bersamaan dengan gerbong lift di atas mereka yang sudah nyaris akan jatuh menimpa. Tak tega menyaksikan sang suami pada posisi tersebut, Ansika sama sekali tak mau melepas genggaman tangannya dari kaki Pipan. Padahal di saat yang sama, Pipan sudah menemukan solusi jitu untuk menyelamatkan dirinya dan bermula dari harapan dan tekad kuat dalam diri Pipan untuk menyelamatkan Ansika, maka drama teror penyanderaan ini pun berakhir dan banyak sekali nyawa yang berhasil tertolong, tak terkecuali Jayati yang hampir saja kehilangan putrinya dalam peristiwa ini. Dan atas nama aparat keamanan, Jayati hanya bisa mengucapkan terima kasih dan mendoakan untuk kesembuhan Pipan, karena Pipan bukanlah tipe pribadi yang ingin dikenal karena jasanya, tak butuh medali apalagi diekspos oleh media. Namun terlepas dari itu, nama sang pahlawan tanpa tanda jasa pasti akan selalu diingat sepanjang masa. You have a good man here. I'll leave the two of you to it. Take care, everyone. Di tempat lain, Jayati sudah berhadapan langsung dengan Ajay yang tampak kesakitan pasca operasi. Tanpa menghiraukan ocehan dia yang masih sempat-sempatnya mengancam akan ada pasukan khusus yang akan menolongnya, Jayanti yang merasa tak ada gunanya membiarkan dia hidup pun langsung menghabisinya saat itu juga. Tamat ending yang sangat membagongkan.
Pesan yang bisa kita petik dari kisah ini adalah berhentilah berharap atas pujian, karena dengan perbuatan terpuji maka orang lain akan memujimu dengan sendirinya. Saya John, mewakili jajaran direksi IQ7 yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios. Urab genot buhu Fir'aun.